Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga tentang teori sistem. Minggu-minggu kemarin, tepatnya 2 pertemuan kemarin, kita sudah membahas terkait konsep sistem dan karakteristik sistem. Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep sibernetik dalam sistem. Apa itu? Kita bahas bareng-bareng. Oke. Pertama, apa itu sibernetik? Sibernetik merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dari sistem. Jadi sistem itu ada semacam perilaku yang berkaitan. Ketika kita sebelumnya sudah membahas bahwa sistem itu terdiri dari 3 hal. Pertama ada input, proses, kemudian ada output. Oke, yang kedua, regulasi dan komando dipahami peneliti ini sebagai komunikasi dari kontrol yang menghasilkan umpan balik. Oke, jadi dalam sibernetik ini pertama yang dicatat itu bahwa dalam sibernetik ini terdiri dari 2 hal. Pertama ada yang dinamakan feedback umpan balik, yang kedua ada feed forward atau bahasa lebih dikenalnya itu dengan istilah umpan jalan. Ada umpan balik kemudian ada umpan jalan. Kemudian yang ketiga, sibernetika sangat mampu diaplikasikan ketika sistem yang kita analisa terlibat dalam sebuah sinyal loop tertutup, yaitu ketika aksi dari sistem mengakibatkan beberapa perubahan dari lingkungannya dan perubahan itu memberikan umpan untuk sistem melewati informasi yang mengakibatkan sistem menyesuaikan diri dengan kondisi baru. 2 hal tadi, feedback dan feed forward itu memberikan semacam perubahan dalam sistem itu. Ketika kita berbicara sistem ada 3 tahapan, ada proses, ada input, ada proses, ada output. Nah, ada 2 hal tadi, ada feedback, ada forward yang bisa mempengaruhi sistem itu sendiri sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sekali lagi poin pentingnya kita harus tahu bahwa sibernetik itu ada dua hal yang mempengaruhi sistem dalam konsep sibernetik itu. Pertama ada feedback umpan balik, ada feed forward, ada umpan jalan. Nanti kita bahas satu-satu. Apa sih feed forward dan feedback itu? Pertama ada feed forward. Feed forward itu mengukur gangguan secara langsung dan mengambil aksi kontrol untuk mengeliminasi dampak gangguan terhadap output proses. Nah, feed forward itu dilaksanakan biasanya tuh ketika sistem itu masih berjalan dan biasanya itu mempengaruhi proses. Nah, feed forward itu dilakukan sebagai kontrol untuk memproteksi, untuk menjaga proses itu dari gangguan-gangguan yang kemungkinan akan menghambat atau kemungkinan akan menghambat sistem itu sendiri. Nah, biasanya itu feed forward itu memberikan intimidasi, memberikan semacam pengaruh, memberikan semacam masukan pada proses. Itu feed forward. Biasanya itu ada di tengah-tengah ketika sistem itu sedang berjalan. Kemudian yang kedua ada feedback. Feedback itu adalah respon yang diberikan terkait output dari sebuah sistem. Nah, feedback itu diberikan terakhir ketika sistem itu sudah berakhir, ada di akhir pada tahapan output, kemudian ada semacam feedback, ada semacam respon yang diberikan untuk memberikan masukan bagaimana mendesain, bagaimana seharusnya sistem itu berjalan agar menghasilkan output yang diinginkan. Nah, kalau feed forward tuh di awal ketika sistem masih berjalan, kalau feedback tuh di akhir ketika sistem sudah dilaksanakan. Kalau secara garis besarnya, perbedaan antara feed forward dan feedback, kalau sistem pengendalian umpan balik atau kita kenal dengan istilah feedback mengendalikan keluarannya, output, sedangkan sistem pengendalian umpan maju ada feed forward mengendalikan prosesnya. Jadi kalau feedback itu di akhir, kalau feed forward itu di awal untuk mengintimidasi atau memberikan penguatan, memberikan masukan terkait hambatan-hambatan yang bisa merusak proses itu sendiri. Sistem pengendalian pencegahan mencoba untuk mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan mencegah hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem. Nah, itu yang membedakan. Sekali lagi poinnya, kalau feed forward itu di awal, oke, untuk memberikan proteksi terhadap sistem itu agar sistem itu tidak ada gangguan-gangguan. Kalau feedback itu ada di akhir. Oke, ini bisa kita lihat. Ada contoh feed forward dan feedback.
Oke, untuk yang gambar yang A itu adalah bagaimana proses sistem itu berjalan, kemudian ada disturbance, semacam gangguan yang bisa masuk pada sistem. Kemudian yang B itu ada contoh dari feed forward. Nah, bisa dilihat kan? Oke, bisa dilihat kan kalau feed forward itu bagaimana feed forward itu memberikan menjadi sebuah kontrol untuk memproteksi sistem tersebut agar agar tidak terpengaruh dari hambatan-hambatan atau hambatan-hambatan dari luar. Nah, bisa dilihat feed forward itu memotong proses input. Masuk memotong itu untuk memproteksi bagaimana input bisa menyesuaikan diri dengan ancaman-ancaman dari luar. Nah, kalau di gambar saya bisa dilihat kalau feedback itu adalah dari akhir, muncul dari akhir sebagai memberikan masukan terkait bagaimana proses sistem itu berjalan dengan baik ketika kita melihat dari output yang dihasilkan. Seperti itu. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Kalau feed forward itu di awal, bisa dilihat untuk feedback itu ada di akhir. Oke, ini ada sebuah gambar terkait bagaimana proses sistem pendidikan secara umum. Nah, oke. Kalau feedback itu ada di akhir, kalau feed forward itu ada di awal, di input atau di proses. Nah, oke, kita ambil contoh dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, jadi dalam sistem pendidikan itu ada dinamakan input siswa dengan latar belakang yang berbeda, kemudian ada proses, ada guru, kurikulum, sarpras, pembiayaan, humas, lingkungan, organisasi sekolah, kemudian ada output siswa yang telah mengikuti proses pendidikan di sekolah. Kemudian ada feed forward itu seperti apa? Nah, di sini. Feed forward itu diberikan untuk mengontrol dan meminimalisir gangguan yang berpotensi merusak sistem itu sendiri. Contohnya ketika kita harus bisa contohnya dalam sistem ini dalam input contohnya kita harus bisa menekankan siswa untuk patuh, untuk taat, untuk bersedia mengikuti proses pendidikan secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Karena jika siswa tidak ditekankan komitmen tersebut, takutnya dalam proses itu menghambat siswa itu sendiri dan proses tidak bisa berjalan seperti halnya ketika kurikulumnya bagus, sarana prasarananya bagus, pembiayaannya bagus, gurunya bagus, tapi siswanya nggak mau sekolah, nggak ada semangat, sekolahnya mencela-mencele, males, itu pasti outputnya akan jelek. Nah makanya di sini peran feed forward itu untuk menghandle, untuk memproteksi agar proses itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat tentang bagaimana sih konsep feedback? Nah, hampir sama. Bahwa sistem pendidikan itu ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, di sinilah peran feedback. Nah, merupakan respon yang diberikan terkait output. Jadi, sebagai contohnya, jika ingin menghasilkan output yang terbaik, jika ingin menghasilkan output yang baik, maka kita harus mempersiapkan input yang baik juga, sehingga dalam prosesnya bisa maksimal. Karena proses aja nggak cukup untuk menghasilkan output yang baik, tapi harus juga ditunjang dengan input yang baik. Nah, feedback ini ada semacam respon seperti tadi. Jika ingin menghasilkan output yang baik, maka harus didukung juga dengan input pendidikan yang baik agar proses dalam sistem pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Ada dua hal tadi, ada feed forward, kemudian ada feedback. Kalau feed forward itu di awal bagaimana memberikan penguatan, menghambat adanya gangguan-gangguan yang bisa merusak proses itu sendiri. Sedangkan feedback itu adalah bagaimana memberikan respon masukan kepada input agar bisa lebih maksimal dalam prosesnya untuk mencapai output yang ingin dihasilkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.